live kita. Perkenalkan, nama saya Hilmi Zada Faidullah lengkapnya. Saat ini saya adalah salah satu lulusan jurusan fisioterapi yang insya Allah pada malam ini kita akan bercerita, berdiskusi tentang jurusan ini. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan lanjut juga di fisioterapi dan saya berkesempatan untuk berkarya di Universitas Aisyah Yogyakarta. Mungkin itu secara singkat, Mbak Novi, terima kasih. Oke, iya. Sebelum kita lebih jauh memasuki diskusi terkait fisioterapi ini, tolong diperkenalkan terlebih dahulu Kak kepada kita apa itu fisioterapi secara garis besar. Silahkan Kak Hilmi. Iya, terima kasih Mbak Novi. Baik, teman-teman sobat intip kuliah, jurusan fisioterapi mungkin teman-teman ada yang masih terdengar asing atau mungkin juga belum pernah dengar sama sekali. Kalau kita lihat dari definisi, kalau teman-teman mungkin berselancar di dunia maya atau memasukkan kata kunci di Google Search, maka fisioterapi itu memiliki beberapa sebutan yang sedikit berbeda dalam kata, tetapi kemudian punya makna yang sama. Kalau kita lihat, misalnya di Amerika itu disebut dengan physical therapy, ya. Kalau di Eropa atau mungkin di Australia disebut physiotherapy. Di Indonesia fisioterapi sendiri lebih identik ke physiotherapy. Kemudian di Amerika juga beberapa menyebut physical therapy atau fisioterapi itu dengan kinesiologis. Nah, itu semua rumpunnya sama, katanya kemudian mengarah pada fisioterapi. Itu merupakan bagian dari profesi yang sama. Itu terkait dengan sebutan kalau teman-teman nanti search di keyword ya. Kemudian saya memberikan gambaran bahwa fisioterapi adalah satu profesi kesehatan profesional ya, yang kemudian fokusnya adalah mengembangkan, itu yang pertama, kemudian memelihara dan kemudian memulihkan kemampuan gerak. Nah, ini kata kunci dari profesi ini adalah kemampuan gerak atau movement ability. Sehingga core keilmuan kita atau identitas profesi ini adalah movement science atau ilmu gerak. Ilmu gerak apa ini maksud? Ilmu gerak yang mengarahkan pada gerak manusia tentunya. Meskipun nanti akan ada partnya fisioterapi yang pada animal atau hewan, juga ada ya. Tapi kemudian ini lebih utamanya adalah manusia. Fungsional maksimal yang kemudian dimiliki oleh seseorang. Kami fisioterapi itu fokus dan mampu membantu klien-klien kami pada semua tahap kehidupan. Jadi tidak cuma hanya yang sakit, jadi yang sehat pun kami kemudian masuk dalam partnya mereka pada saat mereka butuh konsentrasi untuk meningkatkan kemampuan gerak dan fungsi. Sebelum lahir, ibu yang mengandung itu juga sudah kemudian mendapat paparan intervensi fisioterapi. Jadi pendekatan fisioterapi pada mereka juga diberikan. Anak yang lahir, kemudian proses tumbuh kembang, proses dia saat anak-anak, dewasa, sampai kemudian dewasa tua, dewasa muda, sampai orang tua, semuanya butuh fisioterapi. Jadi kita kemudian punya cakupan yang luas. Dan gangguan-gangguan gerak yang kemudian ada hubungannya karena kondisi-kondisi misalnya proses penuaan yang terjadi atau aging, kemudian cedera, kemudian penyakit-penyakit yang kemudian berhubungan dengan gangguan gerak fungsi, itu kemudian jadi domainnya fisioterapi. Sampai pada pengaruh lingkungan juga yang kemudian berhubungan dengan gerak dan fungsi, dan itu jadi problematik, itu jadi bahasannya kita juga. Sehingga kita kemudian bermain pada area yang juga bukan hanya orang yang mengalami problematik, tapi juga yang sehat. Misalkan orang yang kemudian normal, tidak ada gangguan gerak fungsi, tapi menginginkan peningkatan fitness atau meningkatkan performa geraknya, itu kemudian bisa berkonsultasi juga dengan kita, kaitan dengan peningkatan performa. Dan ini bermuara pada fisioterapi adalah profesional yang nantinya ingin fokus pada peningkatan kualitas hidup. Jadi kita memaksimalkan kualitas hidup klien kita, kesejahteraannya bukan hanya sisi fisik saja, tapi psikologi, kemudian emosional, kemudian sosial juga. Ini menjadi bagian domain kita. Dan gerak kita tidak hanya pada kuratif, rehabilitatif, atau penanganan ya, atau pengobatan, tapi juga dari promotif dan preventif, pencegahan juga. Kira-kira itu gambaran singkat dari profesi ini, Pak. Oke, ya sangat jelas banget ya tadi Kak Hilmi udah menjelaskan terkait
garis besar terkait jurusan fisioterapi ini. Iya, yang saya tahu itu fisioterapi itu adanya atau digunakan oleh orang-orang tua, mungkin yang sedang stroke dan lain sebagainya, Ya, dan juga betul, betul ya. oleh atlet-atlet gitu ya, Kak. Yes, Ternyata sport. Ya. seluas itu, padahal fisioterapi itu nggak Iya, cuma iya hanya betul, lingkup yang itu saja. betul, betul. Ya. Oke, ini Kak. Kemudian, kenapa sih Kak teman-teman atau mahasiswa baru nih yang masih atau anak-anak SMA yang masih bingung-bingung harus masuk di jurusan fisioterapi ini? Ternyata ada apa sih fisioterapi itu dengan manusia itu atau urgensi gitu Kak dari fisioterapi sendiri? Oke, baik. Menarik karena sobat intip kuliah, teman-teman yang sedang tahap akhir di high school atau di SMA, dan juga teman-teman yang sekarang juga mungkin sudah kuliah juga di fisioterapi. Menarik karena memang saya ingin menggambarkan situasi bahwa selama ini, betul Mbak tadi bilang bahwa fisioterapi itu dikenal sebagai sebuah treatment, Mbak. Itu sesuatu yang mungkin ini juga meluruskan informasi yang mungkin beredar ya. Kami autokritik, mungkin kami yang belum proporsional memberikan penjelasan tentang profesi ini, bahwa kita punya domain yang sangat luas dan bisa kemudian masuk dalam berbagai sisi yang kaitan dengan movement science ya. Mereka menganggap fisioterapi ini treatment, mereka menganggap bahwa itu adalah bentuk dari jenis intervensi gitu ya. Padahal sebenarnya mereka itu kemudian mengenali kita itu dari apa yang kita lakukan gitu. Jadi we are recognized for what we do. Nah, ini sebenarnya kurang pas karena ya memang betul mereka melihat apa yang kita lakukan, sehingga pada saat mereka misalnya Mbak melihat kita melakukan tindakan, ada salah satu intervensi kita manual terapi menggunakan tangan gitu ya, mereka nggak paham kan Mbak ya, tapi kemudian dia sering melihat bahwa gerakan seperti itu kayak gerakan seorang measure misalnya gitu, sehingga ada identitas itu yang muncul di kita. Nah, ini karena we are recognized for what we do. Sesungguhnya harusnya they are recognized what we know gitu, ibarat kata gitu. Jadi apa yang kita tahu sebagai sebuah profesi itu lebih luas daripada itu, dan bukan hanya ragam itu saja yang kita lakukan, banyak sekali seperti yang tadi saya katakan di awal, sehingga kita profesional kesehatan yang kemudian tidak diidentikan dengan treatment, itu tuh yang cukup penting. Sehingga pertanyaannya tadi, mengapa kemudian harus memilih jurusan fisioterapi dan mengapa kemudian ini harus dipertimbangkan, kira-kira gitu Mbak ya. Betul. Hari ini, dekade ini, bahwa perubahan dan tren gangguan kesehatan itu bergeser. Artinya kalau dulu communicable disease atau penyakit menular ya, kalau sekarang sudah masuk pada NCD atau penyakit tidak menular, non communicable disease, yang kemudian fokusnya adalah sedentary behavior. Jadi ada perubahan behavior yang cenderung sedentary, yang itu kemudian punya potensi gangguan gerak fungsi. Satu, jadi gangguan gerak fungsi. Jadi kebanyakan di depan TV, kebanyakan duduk, kebanyakan tidak beraktivitas, kemudian pola makan yang kemudian tidak sesuai, ini memunculkan banyak sekali problem baru. Yang kedua, masyarakat itu saat ini concern untuk meningkatkan fitness mereka. Mereka udah sehat ya, tapi mereka mereka itu pengen lebih sehat lagi daripada sekarang. Karena mereka concern untuk jangan sampai kita mengalami sakit. Jangan sampai. Kenapa? Karena biaya kesehatan semakin tinggi hari ini. Nah, ini penting. Begitu biaya semakin tinggi, maka ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada tindakan pengobatan yang nanti mungkin akan kemudian terjadi pada kita begitu kita sakit, maka ini lebih dihindari oleh banyak orang. Sehingga sekarang wellness center atau wellness concept atau physical fitness oriented atau change lifestyle, perubahan gaya hidup itu jadi concernnya orang-orang sekarang. Sehingga fisioterapi punya kans untuk masuk di area ini. Kemudian perubahan kebutuhan kesehatan masyarakat saat ini, jadi populasi yang menua ya, kemudian bertambah, ini mendorong permintaan yang lebih besar ya terhadap layanan fisioterapi, terutama yang berkaitan dengan penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit yang kompleks ya. Kemudian ekspektasi klien kita hari ini, Mbak, itu makin tinggi. Nah, ini kemudian menjadi bagian dari kesempatan teman-teman harus pertimbangkan untuk belajar atau melihat lagi jurusan fisioterapi. Kenapa? Ekspektasi konsumen yang meningkat di seluruh sektor kesehatan, konsumen akan mengharapkan tingkat kualitas dari kesehatan itu baik, kemudian safety untuk pasien terhadap layanan itu tinggi, kemudian
dia menginginkan bahwa pengambilan keputusan medis, kemudian klinis, kemudian apa yang dia keluarkan, uang yang dia keluarkan, kemudian akses informasi yang dia inginkan itu kemudian menjadi bagian dari tingginya permintaan, sehingga fisioterapi dapat mengakses situasi ini dari ekspektasi konsumen yang meningkat untuk kemudian meningkatkan kualitas kehidupan mereka ke depannya. Kemudian perawatan terhadap pasien atau klien atau intervensi yang kemudian saat ini sudah bergeser, baru ya intervensi. Artinya gini, hari ini Mbak, kalau ada seseorang yang mengeluhkan sakit, kita bahasakan aja nyeri ya, itu kan yang umum ya, sebagai bagian dari protektif diri dan tanda bahwa tubuh kita sedang berproses memperbaiki diri. Pain itu kemudian jadi komplain yang tertinggi. Pada saat komplain tertinggi itu datang, pain itu datang ke kita, maka hari ini kalau situasi ini tidak bisa ditangani dengan tepat, maka yang terjadi kadang-kadang kalau pendekatan kita cuma biomedis itu dari sisi medis atau kedokteran atau kesehatan saja, tanpa mempertimbangkan psikologi dan sosial konteksnya si pasien, hari ini keberhasilannya sangat kecil. Ini udah evidence-nya di mana-mana, penelitian sudah kemudian menunjukkan. Nah, hari ini pergeseran itu terjadi, sehingga perubahan cara layanan kesehatan akan kemudian membentuk tingkat permintaan yang kemudian relatif berbagai jenis layanan fisioterapi itu cenderung diarahkan kepada pendekatan yang tidak hanya biomedical, tetapi psikologi dan sosial. Maka kita kenal dengan biopsykosocial approach atau pendekatan biopsykososial. Nah, ini menarik juga. Dan kemajuan teknologi informasi itu juga menjadi bagian, jadi pertimbangan. Kenapa kita harus pilih fisioterapi? Karena fisioterapi hari ini kita punya kemampuan juga untuk bisa memanfaatkan kemajuan ini. Kemudian reformasi sistem kesehatan tentunya yang terakhir. Ini bagian dari pertimbangan. Kenapa profesi ini menjadi profesi yang layak untuk dipertimbangkan, karena kebutuhan hari ini tinggi. Yang menarik sebenarnya, secara spesifik kalau di Unisa, kita fokusnya sebenarnya tidak teman-teman lulusan kita itu tidak kemudian kerjanya itu di instansi rumah sakit, klinik, lebih besar untuk entrepreneur, dia akan buka private practice. Kenapa? Karena kita menginginkan memang perluasan jangkauan layanan itu bisa makin besar, dan ini kemudian juga menginginkan ada pertimbangan bahwa seorang fisioterapis itu juga punya kans untuk menjadi seorang pengusaha gitu. Karena itu kita bisa private practice, kita bisa buka praktek sendiri dengan profesi kita dengan surat izin itu. Nah, itu kemudian dari gambaran bahwa mungkin layak dipertimbangkan dan mungkin bisa dipelajari tentang bagaimana jurusan ini. Gitu, Mal. Oke, iya menarik banget juga karena memang mungkin di saat-saat pandemi ini juga orang-orang giat untuk hidup sehat ya Kak. Kemudian memang melihat juga banyak yang kemudian olahraga dan nantinya langsung fisioterapi apabila mereka dan lain sebagainya seperti itu. Yeah. Jadi memang perlu dipertimbangkan di jurusan fisioterapi untuk masa depan ke depannya gitu ya Kak. Yes, benar sekali, benar. Oke, kemudian nih Kak, apa sih mata kuliah yang khas dari jurusan fisioterapi ini Kak? Oke. Saya mungkin akan cerita di Unisa, Yogyakarta. Menarik, Mbak. Unisa ini pada saat saya bergabung dan dikasih kesempatan berkarya di Unisa, saat saya setelah selesai dari sekolah di fisioterapi dan bergabung dengan teman-teman dan tim yang ada di Unisa, sistem yang dipakai itu sama dengan sistem dipakai di Fakultas Kedokteran. Jadi kita pakai sistem blok, ya. Nah, mata kuliah itu nanti modulnya dia turun di modul-modul. Jadi kalau kita lihat, mungkin Mbak Alwi udah tahu juga ya bahwa Universitas Aisyah Yogyakarta itu di bawah organisasi Aisyah dan Muhammadiyah. Kita tahu organisasi ini punya dedikasi tinggi dan sudah terbukti. Apalagi ini pandemi ini udah nampak nyata. Bahkan apa yang diberikan oleh Muhammadiyah, saya kira hitungan angkanya sudah tidak lagi bisa kita lihat limitnya. Karena memang mereka organisasi ini concern di sana gitu. Jadi Muhammadiyah dan Aisyah sebagai payung dari universitas kami, ini adalah organisasi Islam yang kemudian dedikasi tinggi pada masyarakat ya tentunya, pada umat kalau bahasanya Muhammadiyah dan Aisyah, dan pada negara juga, bahwa kita mengedepankan high quality health dan high quality education. Dan sesuai dengan bagaimana visi prodi, ini nanti akan saya ceritakan bagaimana mata kuliah dan modul itu kemudian jadi turun di sana, bagaimana kemudian dibagi dalam beberapa modul dan mata kuliah, bahwa hari ini prodi fisioterapi di Unisa Yogyakarta itu fokus dan concern untuk menjadi prodi yang unggul, dan kita ingin keunggulan kita itu memang menjadi pilihan. Jadi
kita men-set ada keunggulan yang kemudian kita setting sebagai penciri kita. Dan itu menjadi keunggulan kita. Jadi bidang fisioterapi nanti akan saya jelaskan juga mungkin ya di sesi selanjutnya, bahwa kita mengkhususkan di ortopedik muskuloskeletal. Itu spesifik yang memang di fisioterapi sangat identik ya. Basisnya ilmu pengetahuan. Artinya evidence based fisioterapi yang kita gunakan sebagai pijakan itu menjadi keharusan. Karena itu masuk dalam visi kita. Dan kemudian selain basisnya ilmu pengetahuan, basis kita adalah teknologi. Artinya kita selalu bergerak. Maka kita tuh selalu topik itu contemporary topik selalu ada, Mbak. Perubahan topik setiap kali evaluasi semester itu pasti akan berubah. Tidak mungkin kita berada pada kondisi itu. Pun yang topik-topik basic kita akan coba untuk buat ini lebih sesuai dengan situasi sekarang. Oleh karenanya perubahan teknologi dan ilmu pengetahuan ini jadi basic kita. Selain itu yang menarik adalah karena kemudian kita dinaungi oleh organisasi Islam, maka ada nilai-nilai Islam berkemajuan. Apa maksudnya? Berkemajuan itu lebih pada progresivitas kita untuk belajar dan membuka diri, open mind terhadap segala sesuatu. Itu kemudian jadi makin besar. Pengalaman saya pada saat saya berkarya di Unisa Yogyakarta, bahwa kesempatan diberikan untuk memperdalam ilmu pengetahuan, riset segala semua hal yang berhubungan dengan itu kemudian menjadi bagian dari aktivitas kita sehari-hari. Sehingga ini harapannya, Mbak Evi. Kita punya daya saing ya di level ASEAN lah, nanti di tahun 2028 kita kemudian punya level yang kemudian cukup baik di tahun itu. Dan keunggulan kita yang saat ini adalah kita kemarin dapat hibah Merdeka Belajar ya, dari program belajar Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya, Mbak ya. Dan pertama kali ini jurusan fisioterapi di Indonesia yang kemudian akan mencoba pendidikan di luar kampus, karena nanti akan ada magang segala macam di kampus lain. Nah, gitu kemudian kita menang dan dapat kompetisi Grand itu. Dan kita dari program ini juga kita menuju pada, mudah-mudahan mohon doanya, menuju akreditasi internasional di IUNGA. Nah, dari rencana itu, visi itu, maka mata kuliah yang kemudian ada di kita harus menuju pada visi itu kan, kira-kira gitu Mbak ya. Sehingga kita punya 15 blok, Mbak. 15 blok itu nanti sampai selesai studi dari 15 blok itu ada mata kuliah sekitar 41 mata kuliah ya, 41 modul kalau bahasanya kita. Dan blok-blok itu memang prosesnya harus sequence. Jadi nggak bisa lompat-lompat. Jadi kalau tidak selesai di blok itu harus ujian sampai selesai. Sehingga memang proses pembelajarannya itu nanti akan student center learning, itu udah pasti. Dan kemudian problem based learning. Jadi akan dipusatkan pada student yang aktif. Sehingga kita nanti akan punya, selain kuliah kelas besar, kita juga akan punya kuliah skill lab. Jadi di lab itu nanti kalau mata kuliahnya praktis, karena fisioterapi itu kemudian banyak juga praktikal. Jadi di skill lab itu kita harus memastikan skill mereka tercukupi. Setelah itu nanti mereka memastikan lagi dengan evaluasi bersama dosen di kelas praktek. Nanti masih lagi itu, skill lab diikuti, praktikum diikuti, nanti masih memantapkan lagi di kuliah pakar. Jadi kalau belum selesai itu, diskusi kita di kelas teori, nanti kita mantapkan dengan skills lab. Mereka harus, skill itu kan menjadi bagian dari senjatanya fisioterapi, Mbak ya. Jadi skill kita mesti tajam dan kita mesti presisi di part itu. Nah, dimantapkan di kuliah pakar. Nanti kalau kuliah pakar terkadang kita masih butuh lagi, kita nanti akan buat di grup-grup kecil mahasiswa itu nanti akan ada diskusi lagi yang kemudian mendatangkan dosen untuk berdiskusi kembali, atau mungkin kita akan buat seminar khusus untuk membahas sesuatu yang mungkin masih kita diskusikan panjang. Jadi dinamis, dan model ini, sekuensi ini dan blok ini memang mungkin terlihat tidak terlalu dinamis bagi orang yang tidak terbiasa, tetapi bagi kami di kesehatan, di fisioterapi khususnya, ini cocok sekali untuk kemudian melatih mereka, karena skill praktis mereka itu harus sesuai gitu ya. Sehingga itu yang kemudian kita jalani. Dan mungkin beberapa mata kuliah, banyak ya mata kuliahnya Mbak. Jadi mungkin saya contohkan saja di semester awal ya. Kita punya 2 blok, disebut dengan blok pengalaman belajar dan filsafat ilmu, serta blok biologi manusia. Jadi karena namanya juga pengalaman belajar, maka di sini kita memberikan pemahaman pada mahasiswa bagaimana caranya belajar. Jadi bagaimana menjadi student centered learning yang baik, kira-kira gitu. Jadi itu juga ada ilmunya. Jadi ilmu untuk memperdalam ilmu, kira-kira gitu. Nah, itu nanti kan akan connect dengan filsafat ya, ya. Jadi itu kita kuatkan di sana dulu, kemudian baru kita kenalkan dengan biologi manusia. Setelah itu ada mata kuliah
di blok yang di semester yang sama ya, di semester awal semester 1, yaitu blok yang disebut pra keilmuan fisioterapi. Jadi sebelum keilmuan fisioterapi yang concern umum, kita punya pra. Nah, di pra itu nanti pelajarannya yang umum, seperti juga teman-teman kedokteran atau kesehatan lainnya. Ada anatomi, kemudian ada fisiologi, kita ada juga ilmu patologi, ilmu tentang penyakit, kemudian ilmu gerak manusia. Nah, ini memang 4 pilar yang kita bangun. Karena identitas fisioterapi itu di movement science sesungguhnya, Mbak. Karena pendekatan kita bukan patologi, tetapi kita harus seperti patologi. Karena kita pendekatannya di movement science itu patokinesiologi, sehingga bukan lagi patologi dalam drive-nya teman-teman di kedokteran ya, tetapi kita lebih kepada drive di patokinesiologi, sehingga itu menjadi sangat menarik. Selain itu juga di modul-modul yang lain ya, kita punya modul yang spesifik fisioterapi seperti bagaimana asesmen pada pasien, kemudian bagaimana intervensi ya, jadi kayak basic fisiologi latihan gitu ya, bagaimana membuat dosis latihan, bagaimana intervensi asesmen dengan menggunakan peralatan elektroterapi misalnya gitu ya, atau elektrodiagnostik gitu ya. Bagaimana mempelajari semuanya peralatan yang kita miliki juga sesuai dengan standar ya. Meskipun memang meningkatnya jumlah mahasiswa itu kemudian menginginkan kita menambah jumlah itu, proses itu sudah juga kita jalani. Tetapi di samping itu juga kita concern juga pada tadi berbasis pada teknologi dan ilmu pengetahuan, sehingga kita selalu berusaha memperbarui itu semuanya. Itu diantara beberapa mata kuliah ya Mbak ya, yang mungkin menarik, dan banyak lagi nanti di fokus di masing-masing keahlian ya, juga ada fokus di fisioterapi akan banyak sekali. Itu Mbak. Oke. Menarik sekali tadi sudah dijelaskan oleh Kak Hilmi mata kuliah apa yang menjadi khas gitu ya dari fisioterapi, dan juga tadi sudah terlihat sekali di Universitas Aisyah Yogyakarta ini tidak main-main untuk meluluskan mahasiswanya, karena tadi sudah ada beberapa praktikum, entah itu dari teori pun juga pasti sudah dicekoki gitu ya Kak. Jadi memang sepertinya lulusannya akan lebih baik, atau maksudnya akan top gitu ya Kak, sudah digodok lebih matang. Betul, sesuai dengan profil kita dan sesuai dengan visi, kira-kira gitu Mbak Afi. Iya, betul sekali. Oke, kemudian nih Kak, kalau konsentrasi, adakah konsentrasi atau kelompok keahlian gitu di jurusan fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta ini? Iya, sebenarnya karena di fisioterapi sendiri itu kita, kalau mungkin supaya lebih mudah penjelasannya, sama juga dengan di kedokteran atau di keperawatan atau di yang lain ya, kebidanan, ada konsentrasi yang kemudian dalam skup keilmuan kita. Jadi yang paling umum itu kelompok keahlian kita itu ada tadi yang sebagai penciri kita ya, jadi ortopedik muskuloskeletal itu terkait dengan ya, kalau mungkin di kedokteran itu ya spesialis ortopedi lah kira-kira gitu ya. Jadi tulang, jadi permasalahan tulang, permasalahan otot, permasalahan sendi ya everything yang berhubungan dengan itu kemudian jadi keahlian di yang pertama, yang paling banyak, yang jadi penciri juga. Kemudian yang kedua adalah berhubungan tadi seperti Mbak Afi sampaikan di awal, orang-orang yang mengalami stroke, untuk kemudian perlu pendekatan fisioterapi untuk memberikan jaminan agar fungsionalnya bisa kembali. Nah, itu masuk dalam domain neuromuskuler ya. Jadi concernnya pada neurological problem, neurological dysfunction, jadi disease yang kemudian berhubungan dengan problem neurologi, illness yang kemudian berhubungan dengan kondisi itu, dan disfungsi yang berhubungan dengan neurologi. Selain itu juga yang kemudian lagi ramai ini kan sekarang kita pandemi hampir masuk tahun kedua Mbak ya, sejak Maret 2020 ya, ini sudah setahun berjalan mau kedua tahun nih, mudah-mudahan segera berakhir ya. Fisioterapi pada kardiovaskular pulmonal ini teman-teman kita kalau di Indonesia ini Mbak, kita dinaungi sama organisasi yang namanya Ikatan Fisioterapi Indonesia ya. Kemudian organisasi resmi yang kemudian satu-satunya yang jadi organisasi yang menaungi kita sebagai fisioterapis, atau nama lainnya sekarang itu sedang diubah ya jadi PERFI ya, jadi Perkumpulan Fisioterapi Indonesia. Nah, ini di sini kita punya subgrup Pak. Jadi kalau bahasanya itu perhimpunan khusus keahlian. Di sini akan diasah. Turunannya ya ke kampus-kampus untuk kemudian meningkatkan kualitas pendidikan fisioterapi sendiri. Kita juga punya sendiri kelompok di dalamnya. Nah, termasuk kardiovaskular pulmonal ini concern sekali untuk melakukan banyak sekali panduan guideline untuk terkait dengan COVID kemarin, dan sampai sekarang ini isu yang akan
yang akan banyak dibahas lagi adalah long COVID nih Mbak, karena long COVID ini partnya Hmm. banyak fisioterapi juga masuk, Ya. fatigue, ya, malaise, everything yang kemudian muncul di long COVID, Hmm. fisioterapi bisa masuk dan intervensinya luar biasa itu. Dan Hmm. saat ini berproses untuk risetnya dan berproses juga berjalan untuk pembuatan guidance. Mudah-mudahan nanti bisa tersebar segera di masyarakat sehingga kemudian kebermanfaatannya menjadi lebih meluas ya melalui Pervi dan Evi. Dan selain itu juga sport. Nah ini yang kemarin juga barusan Mbak ini di Tokyo ya. Hmm. Jadi Hmm. Olimpiade ya, nah, Olimpiade Ya. Tokyo itu meskipun ya kita masih sedih karena tidak seperti di negara-negara luar ya bahwa setiap satu cabang olahraga satu fisioterapis. Nah, kita belum. Kita satu rombongan besar satu fisioterapis. Nah, ini juga Oh. mungkin mudah-mudahan ke depan besok bisa bisa lebih presisi untuk semua cabang olahraga. Tapi ini sudah terbukti bahwa fisioterapi yang berangkat ya sejawat kami juga, senior kami juga yang kemudian di Olimpiade kemarin, yang di Paralimpik itu juga adalah bagian dari sejawat kita juga. Fisioterapis juga ada di Paralimpik untuk Olimpiade. Nah, ini sport ya Mbak ya. Kemudian pediatri anak biasanya kondisi-kondisi anak berkebutuhan khusus. Ini juga sering Mbak. Ini saya kira teman-teman juga sobat intip kuliah tahu lah ya. Anak-anak yang gangguan berkembang, kemudian berkebutuhan khusus ini kemudian domain didampingi oleh fisioterapi juga di ranah pediatri. Kemudian ranah yang lain adalah atau konsentrasi lain adalah geriatri atau orang tua. Ini lebih banyak lagi problemnya, Mbak. Jadi udah kompleks. Bisa dikatakan gabungan ya, problem muskuloskeletal ada, problem neurologinya ada, problem kardiovaskuler biasanya udah komplit gitu ya. Kemudian juga yang cukup menarik dan ini menjadi konsentrasi saya, Mbak Alfi, sebagai informasi yaitu occupational health and safety ergonomik. Jadi K3 ergonomi. Saya basicnya passion awal saya kuliah dulu ya orthopedic musculoskeletal Mbak, tetapi saya kemudian sangat tertarik lebih detail lagi. Jadi itu kalau mau dibilang ya subgrupnya dari musculoskeletal ya, tapi mungkin kalau di organisasi sekarang tetap terpisah. Jadi saya mengambil K3 ergonomi karena saya ingin concern untuk interprofesional dengan tim yang lain. Nah, ini bisa masuk ke perusahaan ya. Jadi kemudian juga di K3 ergonomi nanti kita bisa concern juga pada spesifik worker, jadi agak-agak kebutuhannya berbeda gitu ya worker ini dan ada banyak hal. Terus kemudian kesehatan wanita ini juga cukup ramai Mbak, pelvic health and women health ya, ini juga bagian dari concern fisioterapi juga. Dan nanti akan lahir juga ini perhimpunan khusus di kesehatan wanita. Karena ini sekarang belum leading dan kategori ini sebenarnya sudah, tetapi kita belum secara resmi dikeluarkan suratnya dari IVI atau organisasi. Kemudian juga yang sedang berkembang juga onkologi Mbak atau palliative care. Ini juga fisioterapi pada kasus yang berhubungan dengan cancer patient. Nah, cancer patient ini juga hampir-hampir mirip Mbak, problem yang muncul kayak long COVID, ada fatigue, banyak sekali yang rata-rata kondisi-kondisi kronik. Fisioterapi luar biasa, banyak sekali partnya di sini. Jadi riset dimanapun juga teman-teman bisa langsung ketikanya bagaimana fisioterapi pada onkologi. Kemudian mental health, hari ini juga sedang berkembang teman-teman kita yang kemarin baru pulang dari Inggris ya, dia juga berusaha untuk concern juga untuk mental health. Ini juga bagus karena intervensi fisioterapi pada kondisi tertentu mental health ini akan berhubungan dengan gerak dan fungsi. Nah itu domain fisioterapi lagi Pak. Maka basicnya mesti kuat kita ya. Kemudian ada juga yang cukup khas di fisioterapi itu Mbak, namanya electrophysical agent ya. Kalau Mbak Ovi pernah tahu teman-teman sobat intip kuliah biasanya menggunakan peralatan-peralatan seperti sinar inframerah, kemudian stimulasi listrik, elektrik gitu ya, atau kemudian menggunakan peralatan yang banyak lagi yang lainnya ya. Bahkan pada pemeriksaan kita sudah menggunakan elektromiografi, kita sudah menggunakan elektrokardiografi juga. Kita kemudian melihat bagaimana kondisi otot itu juga dan ligamen segala macam dengan menggunakan USG. Jadi kita udah pada kondisi level itu kemudian domainnya electrophysical agent namanya Mbak, agent physical dan elektro. Dan juga yang sekarang ada di Indonesia cukup, tapi belum terlalu ramai, tapi ini sangat bagus ya, yaitu aquatic. Jadi fokusnya memang pada pool terapi misalnya gitu ya. Ini juga bagian dari beberapa intervensi untuk pasien stroke, untuk pasien-pasien dengan gangguan gerak itu juga ya, ketakutan bergerak pada gangguan musculoskeletal pain itu juga bisa. Kemudian private practice-nya juga menarik. Teman-teman sekarang Mbak yang muda-muda, saya bersyukur ya, teman-teman pun di Universitas Jogja, lulusan kita itu di private practice banyak buka perusahaan sendiri Mbak. Jadi buka praktik sendiri. Itu menarik dan mereka punya track yang kemudian spesifik unik ke dia. Nah, ini juga private practice kita juga punya konsentrasi khusus yang
pengelolaan bisnis, ya kata gitu ya, bisnis di praktik fisioterapi itu juga ada concernnya. Dan mungkin yang akan banyak dikembangkan juga nanti Mbak, ini kedepannya adalah kita coba bangun kerjasama dengan dokter hewan, kemudian kita juga bangun kerjasama dengan beberapa pencinta hewan, bahwa concern fisioterapi di Indonesia mungkin juga akan ada yang konsentrasinya pada for animal. Karena kita juga menggunakan beberapa animal untuk intervensi pasien, Mbak. Misalnya, kalau di Jakarta itu sudah ada menggunakan dolphin ya untuk kemudian mengintervensi pasien-pasien pediatri, atau juga menggunakan horse atau kuda untuk pasien-pasien pediatri, itu juga sudah beberapa. Nah, bisa menggunakan hewan untuk memberikan terapi, atau kita kemudian memberikan terapi pada hewan. Nah, itu sangat sudah ada di beberapa negara, sudah sangat muncul. Di Indonesia dulu, di pusat karantina atau pusat orang utan ya di Kalimantan, itu ada seorang fisioterapis senior kami dulu, yang kemudian dia jadi fisioterapi untuk hewan. Jadi kan kalau orang utan itu kan ya bisa-bisa ukuran tubuhnya sama seperti manusia, ya Mbak, yang ada yang sebesar itu. Jadi ada problem-problem yang kadang-kadang gerak fungsi yang butuh fisioterapi, dan itu memang ada konsep fisioterapi pada itu, dan certified-nya juga ada. Nah, itu beberapa konsentrasi yang kemudian dikembangkan dan sudah ada dan akan terus dikembangkan di fisioterapi, Mbak. Oke, iya. Ternyata banyak juga ya concern dari fisioterapi ini, yang apalagi tadi yang ke animal gitu. Menarik sekali gitu kan ya, nggak hanya manusia aja gitu. Oke, kemudian nih Kak, ada berapa sih jalur masuk yang ada di fisioterapi khususnya di Universitas Aisyah Yogyakarta ini? Buat teman-teman yang mungkin kepo-kepo dengan jurusan masuk, yang pengen masuk nih ke fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke, iya. Jurusan masuk nanti akan ada banyak sekali, ada beberapa jalur Mbak ya, tapi memang semuanya terhosting jadi satu itu di PMB Unisa Jogja. Jadi teman-teman nanti bisa lihat di IG-nya PMB Unisa Jogja dan juga di websitenya PMB Unisa Jogja. Nanti di PMB itu juga nanti ada informasi yang sudah disematkan terkait dengan info pendaftaran. Nah, ini pendaftaran misalnya di gelombang 3 nanti kan masih buka sampai 30 September ya Mbak ya, dari 21 Juni yang kemarin ya. Kemudian juga selain itu juga ada kontak WA-nya juga, nanti teman-teman bisa buka di websitenya, kemudian di IG-nya juga. Di situ nanti ada informasi yang detail. Nanti pun juga mungkin ada beberapa beasiswa, nah, mungkin mohon maaf saya tidak terlalu detail paham ya setiap partnya, nanti mungkin bisa diperdalam di sana. Dan tes yang akan dilakukan juga, kami informasinya kemarin Mbak, kita ada pendaftar itu sekitar 1.189 ya, tetapi kemudian yang diterima itu sekitar 180 orang. 10% nih. Iya. Dan ini yang kemudian sudah konfirmasi ini ya sudah hampir memenuhi. Hanya memang mungkin kita juga mendorong juga kalau teman-teman yang kemudian masih bingung, kemudian ingin coba belajar fisioterapi, teman-teman boleh deh baca-baca dan coba cari dulu informasi, nanti kemudian memutuskan untuk bisa konsultasi dengan kita ya. Jadi di Unisa Jogja juga kita terlalu terbuka. Ada nomornya di situ untuk bisa ngobrol langsung untuk tanya hal-hal teknis berkaitan dengan profesi, itu boleh banget Mbak. Bahkan nanti mungkin bisa menghubungi saya dan teman-teman juga secara pribadi, nggak ada masalah. Jadi pengen tahu bagaimana fisioterapi itu, kami justru malah ini bagian dari tugas kami juga untuk memperkenalkan. Jadi nanti silakan dikepoin aja teman-teman nitip kuliah untuk pendaftarannya segala macam nanti di websitenya PMB Unisa Jogja dan di IG-nya ya Mbak ya mungkin. Iya. Oke ya, buat teman-teman yang pengen masuk jurusan fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta, tadi udah disebutin ya, ada di websitenya PMB Unisha Yogyakarta. Iya. Dan juga ada di Instagramnya. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya tentang fisioterapi khususnya di Universitas Aisyah Yogyakarta, bisa hubungi Kak Hilmi. Teman-teman bisa DM mungkin ya Kak? Iya, boleh. Ya, boleh DM, boleh nanti lebih lanjut lagi ngobrol terkait atau bertanya-tanya tentang fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta. Oke nih Kak, kemudian berikan tips Kak buat mahasiswa baru yang ada di jurusan fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta nih Kak. Oke, teman-teman mahasiswa baru,
satu yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin menyampaikan bahwa selamat Anda sudah bergabung menjadi bagian dari eh, leader masa depan yang akan merubah bagaimana kualitas kesehatan masyarakat Indonesia khususnya dan mungkin secara global pada umumnya. Eh, yang kedua, pilihan Anda teman-teman semuanya yang sekarang udah di jurusan fisioterapi tidak salah. Kalau sekarang ini di semester-semester awal Mbak, biasanya masih ada yang bingung ya. Itu Betul. cuma belum ketemu passionnya aja, benar, belum Betul. ketemu passionnya aja. Ya, teman-teman nanti bisa memperdalam lebih detail tentang bagaimana jurusan ini pada saat teman-teman melihat bagaimana apa ya perkembangan dan perspektif tentang profesi ini lebih luas gitu. Kalau dulu saya sebagai tips nih Mbak ya, belum tahu betul tentang fisioterapi karena mungkin informasi yang ada di Indonesia itu tidak terlalu lengkap atau mungkin saya kurang begitu puas dengan informasinya ya, sehingga kemudian saya itu tadi saya menemukan banyak sekali definisi yang tadi saya sampaikan di awal. Ada fisioterapi di Amerika ya, kemudian ada fisioterapi di Australia. Di situ saya baca bagaimana mereka bertumbuh dan kemudian maju, dan itu juga energi yang saya gunakan untuk berkarya di UNISA agar kemudian mengantarkan posisi profesi ini berada pada posisi yang sama gitu loh. Bahkan in practice 2025 yang kemudian digadang-gadang Australian Physiotherapy Association itu berada pada ekspektasi yang beyond dari apa yang kemudian kita pikirkan sebelumnya tentang profesi ini loh. Jadi saya sangat takjub sekali, dan ini juga yang kemudian jadi masukan di fisioterapi Indonesia. Dan hari ini organisasi kita fisioterapi yang namanya IFI dan PERVI itu sangat concern sekali. Hampir lebih dari 10 tahun dekade belakangan ini masuk ke tahun ketiga 15 tahun untuk new era. Artinya gini, concernnya adalah mereka sangat sering sekali berkumpul dengan komunitas global. Ya meskipun dulu sering juga sebelum-sebelumnya, namun mungkin impact-nya dulu itu belum seberapa besar karena kelompoknya masih kecil. Nah sekarang ini semakin besar, yang muda-muda juga turun semuanya gitu ya. Kemudian yang senior-senior itu kemudian memberikan masukan-masukan yang juga melejitkan powernya teman-teman muda ini. Jadi semuanya jadi berjuang bersama. Perjuangannya senior-senior kami dulu, Mbak, yang dulu berjuang puluhan tahun itu, saat ini sudah muncul bagaimana hasil perjuangan mereka. Nah, ini berbahagia kita karena kondisi ini yang membuat kita jadi semakin percaya diri. Maka teman-teman yang sekarang sudah kuliah fisioterapi, maka harus makin percaya diri, belajarnya harus makin serius gitu ya. Saya dulu karena kemudian tidak terpuaskan dengan informasi di Indonesia ya, saya lihat di website luar negeri kan harus pakai bahasa Inggris loh ya. Ya, kita otomatis belajar bahasa Inggris. Ya, belajar otodidak saja. Kalau seandainya sesuatu itu kita pelajari, kita baca berulang kali, Mbak, nanti lama-lama juga akan bakal paham. Kalau dalam dunia kefisioterapian, keilmuan saya itu kan kata-katanya kan cuma yang dipakai, terminologinya itu aja, Mbak ya. Akhirnya hafal gitu. Jadi kita akan paham juga. Ya begitu juga mungkin di keilmuan yang lainnya sama. Ya jadi ini bagian dari usaha juga dan ikhtiar kita ya untuk kemudian dapetin sesuatu yang betul-betul bisa menjadi pertimbangan buat kita. Jadi teman-teman tetap fokus pada ekspektasinya. Kalau sekarang belum punya ekspektasi apa-apa, pengen jadi apa-apa masuk fisioterapi, mungkin juga ada yang bilang, aduh ini kecemplung segala macam. Oke, Anda hari ini kecemplung pada jurusan yang akan menjadi masa depan Anda, insya Allah. Jadi saya kalau ingin menggambarkan nanti bisa saya ceritakan di sesi yang lain ya tentang prospek kerja segala macam juga. Jadi luar biasa, Mbak. Jadi teman-teman nggak akan nyesel deh. Selama teman-teman fokus, seperti saya bilang tadi, Mbak, fokus pada ekspektasinya di kuliah di fisioterapi itu untuk apa. Teman-teman akan dapetin sesuatu yang sangat berharga gitu. Jadi memang kita punya kesempatan untuk menolong orang lebih besar. Kita punya kesempatan untuk berdekat dengan klien kita itu lebih panjang. Karena fisioterapi sesinya itu nggak mungkin 5 menit, Mbak. Fisioterapi itu minimal kita itu 15 menit, itu paling cepat. Nah, kalau apalagi pasien-pasien dengan gangguan neurologi, kadang-kadang kita 1,5 sampai 2 jam, Mbak. Tergantung nanti kalau seandainya intervensi kita mesti edukasi kita itu kadang-kadang nggak bisa masuk dalam 10 menit, 20 menit. Kita mesti memastikan bahwa pasien paham dengan edukasi yang diberikan fisioterapi. Itu kadang-kadang sejam, Mbak. Nah, kedekatan kita pada pasien itu akan mengasah kemampuan kita. Nah, itu penting loh. Itu dan itu sangat menarik. Nah, saya belum menemukan di profesi lain juga, ya mungkin di profesi lain ada, tapi saya belum pernah tahu ya kalau selama itu kita bisa sama pasien, satu pasien kita bisa selama itu. Memang ini tidak ideal pada saat ada di rumah sakit dengan jam rumah sakit yang ketat ya, tapi di luar itu, di private practice kita lakukan itu, Mbak. Dan edukasi adalah salah satu bagian dari intervensi fisioterapi yang cukup penting. Dan kita mesti memastikan dulu, Mbak, sebelum kita pulang,
dari rumah pasien. Kita mastiin pasien paham, family paham, mereka siap untuk kolaborasi dengan kita dan jalanin apa yang jadi advice kita. Karena percuma pada saat kita memberikan resep kepada mereka exercise dan sebagainya, pada saat itu tidak dijalankan dengan sesuai, Mbak, maka semuanya akan berantakan. Maka follow up, kita juga akan reflection in action. Jadi kita refleksi terus setiap kita memberikan penanganan pada pasien. Nah, teman-teman yang sekarang sedang belajar dan menuntut ilmu baru di fisioterapi di semester-semester awal ini, fokus untuk itu dan percaya saya yang akan memberikan jaminan bahwa teman-teman akan dapat sesuatu yang luar biasa berharga. Itu juga yang saya rasakan. Jadi kebahagiaan saya malam ini juga salah satunya adalah bagian dari proses panjang juga, Mbak, dalam proses itu gitu ya. Mencari passion kita dan kemudian mulai berkonsentrasi pada itu. Itu Mbak. Oke, iya menarik sekali tadi juga sudah sedikit disinggung mengenai prospek kerja nih Kak. Oke, Iya, iya. kebetulan aku juga ingin bertanya terkait prospek kerja. Nah, Oke. prospek kerja dari fisioterapi ini tuh apa aja dan di mana saja sih Kak alumninya? Silakan Kak. Oke. Mungkin saya akan cerita secara umum dan nanti secara khusus di Unisa Jogja itu mereka teman-teman lulusan kita kemana aja gitu ya. Mereka kerjanya kemana aja yang banyak gitu ya. Kalau lihat dari prospek kerja, jadi kita membagi bahwa kalau fisioterapi itu masuk ke ke skill di departemen yang ada di rumah sakit atau mungkin di klinik khususnya, maka dia akan bekerja pada layanan-layanan seperti misalnya ya layanan elderly care misalnya gitu. Itu pasti ada fisioterapinya itu dan itu mesti harus itu. Kemudian layanan intensive care. Hari ini juga fisioterapi di intensive care, layanan intensif atau mungkin fisioterapi yang ada di ICU juga kemudian bisa. Ini kalau di rumah sakit secara khusus mungkin saya gambarkan ya, biar ada gambaran. Kemudian mental health saya bilang ini menarik juga dan banyak sekali kemudian departemen yang kemudian di luar ya sebenarnya. Kalau di Indonesia belum banyak, maka kita kemudian sekarang berusaha untuk memperkenalkan. Jadi mental health juga bagian dari proporsi. Kemudian occupational health. Nah ini, kalau ini mungkin saya bisa cerita sedikit lebih lengkap ya, karena memang ini adalah konsentrasi keahlian saya ya di K3 dan ergonomi. Jadi di K3 ergonomi ini sesungguhnya ada possibility kita untuk tidak bekerja cuma di rumah sakit, tetapi juga mungkin di company atau perusahaan. Dan di K3 ergonomi itu concernnya kemana? Ya concernnya meningkatkan produktivitas pekerja. Kalau kita berbicara company perusahaan, maka mereka menginginkan interest atau keuntungan yang lebih berlipat ganda, ya nggak, Mbak? Fisioterapi di perusahaan itu, Mbak, fokusnya itu memang lebih besar pada promosi dan prevention program dibandingkan kuratif rehabilitatif. Dan perusahaan sangat sangat cocok sekali dengan format yang kemudian diberikan oleh fisioterapi. Nah, di occupational health ini akhirnya hitung-hitungannya nanti adalah fisioterapi itu mampu memberikan return of investment kira-kira gitu ya bahasanya. Jadi kembali investasi yang disetting perusahaan terkait dengan promotion prevention program di perusahaan itu akan menjadi sangat terasa. Artinya kalau fisioterapinya itu mampu membuat perusahaan itu jadi lebih banyak, ya tentunya tidak hanya fisioterapi ya, ini tim di perusahaan salah satunya sama di dalamnya fisioterapi yang kemudian punya peran juga cukup besar di sana. Oleh karenanya ini berimbas juga pada salarinya, Mbak. Di occupational health ini salarinya luar biasa gitu ya. Jadi ya standar dengan perusahaan ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang multinasional atau juga perusahaan-perusahaan yang global ya, Mbak, ya gajinya ya mungkin bisa di angka 2 digit. Itu tuh bukan sesuatu yang kemudian sudah nyata. Nah, itu gambar occupational health ya. Kemudian yang lain mungkin ya tadi ya orthopedic musculoskeletal. Ya di occupational health juga nanti akan ada skill orthopedic musculoskeletal dan neuromuskuler lengkap juga di sana ya. Kemudian departemen kalau di rumah sakit itu rawat jalan juga fisioterapi akan ada di situ juga. Itu juga possibility. Kemudian di anak atau pediatri, kemudian stroke service atau layanan untuk pasien-pasien yang mengalami gangguan stroke, dan di kesehatan wanita itu juga kemudian jadi leading sekarang. Selain itu juga di komunitas itu menjadi bagian yang penting. Kalau Indonesia ini kan punya puskesmas, Mbak. Jadi puskesmas ini juga bagian dari potensi besar fisioterapi. Karena pada saat dia work in the community, local authorities yang ada di sana itu bukan hanya kemudian punya imbas yang luar biasa besar pada masyarakat secara langsung, karena memang sistem yang ada di puskesmas itu memang berusaha untuk fokusnya dikembalikan lagi nih, Mbak, sekarang pada promotion prevention program. Masuk lagi fisioterapi di sana. Masuk lagi. Jadi kita kemudian di private sector itu main, kemudian di community kita di primary health care itu kita main juga. Jadi di private hospital, rumah sakit yang tidak punya negara ya kita ada di sana, klinik juga di sana. Kemudian praktek-praktek dokter
kita bisa mendampingi semua praktik dokter spesialis, insya Allah Mbak. Jadi dokter semua dokter spesialis itu nanti punya manifestasi gangguan fungsi, kita bisa dampingi. Nanti dokter spesialis ortopedi tadi, dokter spesialis saraf itu yang umum ya. Mungkin dokter spesialis jantung pembuluh darah, dokter spesialis paru, ya. Kemudian banyak sekali lah yang lain-lain yang kemudian nanti bisa dikerjasamakan dengan fisioterapi. Itu jadi praktek dokter umum itu bisa nanti fisioterapi juga bersama dengan itu. Jadi bekerja bersama dengan mereka. Kemudian health center. Sekarang di Indonesia berkembang Mbak, wellness center ya. Ini juga bagian dari kans prospek kerjanya fisioterapi juga di sana. Kemudian organisasi sih sebenarnya juga memungkinkan ya. Jadi organisasi yang fokusnya pada voluntary ya, fokusnya pada charity. Kemudian yang mereka mungkin secara spesifik mungkin saya bilang serving people yang disable. Nah, ini teman-teman disable ini kan biasanya kan ada NGO, ada serving organization yang fokus pada situasi fisioterapi bisa masuk di sana. Kemudian juga yang cukup baik Indonesia sports clinic. Sports clinic ini Indonesia ini jago-jago Mbak. Teman-teman di kita ini sertifikasinya juga luar negeri udah banyak. Jadi cuman karena mungkin mereka load-nya banyak, kemudian perkenalan fisioterapi ke masyarakat ini kemudian jadi minim akhirnya. Nah ini media kayak gini kan sebenarnya bagus ya Mbak ya. Jadi kita sambil cerita untuk bagaimana fisioterapi. Jadi sports clinic juga akan masuk. Kemudian professional sport club, jadi klub-klub olahraga profesional tadi yang saya sampaikan itu juga masuk. Pun juga sport klubnya yang punya negara ya. Jadi cabang-cabang olahraga yang kemudian jadi dipertandingkan itu juga akan butuh fisioterapi. Kemudian leisure center dan mungkin yang tidak kalah penting adalah teman-teman fisioterapi ini juga kemudian bisa masuk ke bahasanya itu ya. Jadi biasanya kan ada penerimaan ya di Tentara Nasional Indonesia kaitan dengan kebutuhan tenaga kesehatan ya. Jadi perwira karir ya istilahnya Mbak. Banyak juga fisioterapi yang kemudian masuk di perwira karir. Jadi kalau teman-teman yang punya keinginan untuk jadi polisi, jangan di jalur perwira yang karir ataupun tentara yang kemudian jalur karir itu juga bisa. Fisioterapi akan bisa masuk juga di sana. Karena kemudian di armed services fisioterapi itu punya kans yang besar juga. Jadi bagaimana kita berupaya untuk meningkatkan performa tentara-tentara, pasukan-pasukan untuk kemudian berada pada level fitness yang baik, itu juga penting. Dan di rumah sakit yang ada, yang dimiliki oleh tentara sendiri atau TNI, itu kemudian juga banyak fisioterapi di sana yang concern untuk mengarah ke sana. Sehingga ada kemungkinan teman-teman kalau ada keinginan prospek kerjanya itu juga terbuka. Itu kira-kira Mbak, diantara mungkin masih banyak lagi, tapi itu yang umum lah ya, yang banyak kira-kira. Oke, ternyata banyak sekali ya prospek kerja dari jurusan fisioterapi ini. Kemudian Kak Hilmi, pertanyaan terakhir dari aku, kira-kira apa sih harapan untuk para mahasiswa dan alumni fisioterapi Universitas Yogyakarta? Baik, untuk teman-teman alumni Unisa Yogyakarta, saya menginginkan satu harapan bahwa kita selalu di kampus itu berusaha untuk lebih banyak, karena tadi sistem kita blok itu Mbak. Jadi kita menginginkan kita lebih banyak mengirim trigger ke mereka dibandingkan kita memberikan kita selalu membuat pernyataan yang terbuka dibandingkan pernyataan tertutup. Jadi kita tidak pernah closing statement, kita selalu open statement, dan itu menjadi sangat luas sekali idenya. Kita menginginkan bahwa profil lulusan itu sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, sesuai dengan visi kita. Jadi kalau seandainya teman-teman yang sekarang sudah lulus cukup berbahagia, karena mereka kemudian sekarang lebih banyak mempertimbangkan untuk ikut bekerja pada orang lain. Jadi lebih baik untuk kemudian menjalani passionnya, menjalani idealisme sebagai fisioterapi yang kemudian based on evidence base itu tadi, untuk buka praktek klinik sendiri dimanapun ya. Yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, bahkan yang ada di Jawa sendiri, di Sumatera, itu banyak sekali Mbak sekarang yang private practice. Terus teman-teman juga kemudian yang sekarang sudah ada di rumah sakit pemerintah ataupun juga di tempat kerja yang lainnya, di sektor yang lainnya, banyak juga mereka di sana. Pesan saya hanya satu, bahwa keilmuan fisioterapi itu dinamis, sehingga kita tidak mungkin berjalan pada apa yang kemudian menjadi
pengalaman kita pada saat belajar dulu di Universitas Jogja. Hmm. Ini juga mungkin pesan buat teman-teman yang akan lulus ya, Hmm. bahwa sesuatu yang dinamis itu harus kemudian diikuti dengan energi juga yang dinamis. Oleh karenanya, evidence based practice kalau bahasa kita Mbak ya. Jadi praktek yang berdasarkan evidence menjadi bagian yang tidak bisa ditawar-tawar. Artinya kalau hari ini apa yang saya sampaikan dulu di saat diskusi dengan teman-teman mahasiswa menjadi bagian yang waktu itu gitu Mbak ya, sangat cocok nih dengan pasien. Mungkin hari ini sudah tidak cocok, segera tinggalkan, jangan ragu-ragu. Bahkan mungkin kalau seandainya butuh diskusi dengan saya, ternyata saya nggak tahu, saya diinformasikan. Kadang-kadang kan itu penting ya. Reflection in action itu menjadi bagian yang penting. Nah, teman-teman yang sekarang sudah kemudian lulus, maka pegang bahwa praktik fisioterapi Anda itu harus berdasarkan itu. Yang kedua, nilai-nilai yang baik yang ada di Universitas Jogja yang kemudian disampaikan tadi bahwa kita berasas atas Islam berkemajuan itu harus juga diasah. Sebenarnya open mindednya kita untuk menggunakan evidence based itu jadi Islam berkemajuan, karena kemudian muaranya kita menginginkan teman-teman mahasiswa itu belajar itu kalau di Indonesia itu belajar itu bukanlah kebutuhan kamu untuk cari kerja, itu penting nomor satu. Bahwa belajar itu bagi kita sebagai ya teman-teman yang mungkin rata-rata muslim ya, bagi kita yang seorang muslim, belajar itu adalah muaranya kita untuk mewujudkan kesyukuran kita karena kita kemudian masih diberikan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa suasana yang kemudian bisa membuat diri kita menjadi lebih bermakna gitu. Karena kan meningkatkan derajat kita dengan menjadi orang yang berilmu. Jadi itu penting. Maka belajar itu jangan kemudian ingin kemudian bisa mudah untuk mencari kerja atau mencari uang, itu jangan sampai. Jadi bekerja untuk kemudian memberikan manfaat yang lebih pada orang lain jadi sesuatu yang penting buat kita. Nah itu bagian dari profil lulusan kita. Entrepreneurnya, seorang researchernya pun juga harus berasaskan itu. Kemudian seorang manajernya juga harus berasaskan itu. Sehingga muaranya nanti di sana, dan kita menginginkan bahwa ini semua tetap menjadi bagian dari penciri kita di Universitas Jakarta. Itu maksudnya. Oke, kemudian ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang live pada malam hari ini. Mungkin aku akan memilih salah satu saja karena memang waktunya sudah tidak banyak lagi, Kak Hilmi. Siap. Oke. Ini ada yang bertanya dari Kak Anida AFH _. Pak izin bertanya, akankah fisioterapi perlu pengenalan obat? Terima kasih. Silahkan Kak Hilmi untuk dijawab. Makasih. Farmakologi dalam fisioterapi itu menjadi bagian dari apa yang juga kita berikan ya. Tetapi memang untuk di mata kuliah farmakologi secara khusus di fisioterapi belum berada pada mata kuliah khusus seperti modul khusus, itu belum ada. Tetapi di setiap part, apalagi sekarang Mbak, intervensi fisioterapi, ini teman-teman kita, dosen-dosen fisioterapi di Unisa Mbak, baru saja ini kemarin kita mengikuti satu sertifikat yang kita ambil dari Belgia. Ini Diploma of Orthopedic Medicine. Di antara intervensinya banyak menggunakan juga obat-obat farmasi ya, artinya medikamentosa yang kemudian nanti akan dilakukan tindakan injeksi segala macam. Tapi kan memang aturan kita tidak membolehkan. Tapi nanti kita juga menggunakan yang lain. Misalnya ada alat yang tadi saya sebut Mbak, namanya galvanisasi. Itu menggunakan electrophysical agent untuk kemudian memasukkan ion-ion obat yang kemudian sudah dikonstruksi sedemikian rupa. Nah, itu nanti kan pengaruhnya seperti apa dalam tubuh juga kita akan jelaskan. Misalnya dalam modul muskuloskeletal nanti dijelaskan obat-obatnya. Atau kemudian ada di modul neuromuskular juga dikenalkan. Tetapi memang tidak spesifik untuk farmasi atau farmakologi fisioterapi. Nah, itu mungkin juga bagian nanti akan kita pertimbangkan di kuliah profesi. Jadi kuliah lanjutan kita. Jadi kalau misalnya kuliah di kedokteran itu koasnya Mbak ya. Nah, di kuliah profesi nanti juga akan ada khusus fokus kita nanti di sana. Karena memang aturan main kita tidak boleh memasukkan obat medikamentosa dalam peroral misalnya gitu ya, atau mungkin injeksi kita kemudian tidak diperkenankan. Meskipun dalam skill certified kita kemudian ada, tapi kan aturan itu tidak ada dalam aturan di negara kita. Otomatis fisioterapi akan menyesuaikan itu, tetapi kita tetap akan mempelajari karena efek obat di dalam tubuh pasien itu juga akan mempengaruhi bagaimana intervensi kita. Misalnya kita memberikan exercise segala macam, sehingga nanti akan memungkinkan kita akan belajar. Dan pada level DPT sebenarnya, DPT itu Doctor of Physical Therapy, itu adalah profesi Mbak, tetapi itu umum biasa diambil di Amerika. Beberapa teman di Indonesia ada 2 orang yang sudah mengambil DPT di Amerika dan Australia.
Nah, mereka belajar khusus farmakologi fisioterapi di sana. Jadi juga nanti mungkin itu jadi pertimbangan kita juga di kuliah profesi, mungkin Mbak akan ada khusus, mungkin kalau memungkinkan harus ada secara khusus, kalau nanti kemudian juga aturan mainnya ada polisi yang kemudian membolehkan kita untuk di sana. Tetapi selama ini kita menggunakan obat seperti juga mungkin di gangguan-gangguan pernafasan atau gangguan-gangguan yang berhubungan dengan kardiopulmonal. Ada juga beberapa obat yang dihirup menggunakan nebulizer, itu juga kita boleh memakai kalau itu. Tapi mungkin yang lain yang kemudian ada aturan-aturan yang masih ketat terkait dengan intervensi penggunaan misalnya injeksi, itu kan kita mungkin belum ada aturan itu dan mungkin tidak boleh. Ya nanti kita akan bisa buat dengan peralatan kita, galvanisasi atau yang lain. Jadi ada dalam mata kuliah di masing-masing sub modul tadi Mbak yang saya jelaskan tadi. Iya. Itu mungkin ya. Oke, terima kasih Kak Hilmi. Sebenarnya ini pertanyaannya seru sekali, tapi mohon maaf teman-teman karena kita keterbatasan waktu. Teman-teman mungkin bisa nanti DM Kak Hilmi, tadi sudah diperbolehkan oleh Kak Hilminya. Nanti kita tag Instagram Kak Hilmi di IGTV. Oke Kak Hilmi, terima kasih malam hari ini sudah sharing bersama kita mengenai jurusan fisioterapi, khususnya di Universitas Aisyah Yogyakarta. Sebetulnya adik saya juga sedang kuliah di fisioterapi. Oh iya, Seperti ini fisioterapi gitu. iya, iya, iya. Ya, ini benar-benar jadi informasi, nanti bisa diskusi dengan adiknya. Betul. Iya, Oke. iya. Ya, terima kasih Kak Yumi. Semoga dilancarkan segala aktivitas yang sedang Terima kasih, dilakukannya terima kasih Mbak. dan Ya, kita terima kasih bisa. juga. Ya, silakan Kak. Ya, terima kasih juga untuk Wafi dan teman-teman intip kuliah yang kasih kesempatan kita untuk ngobrol. Dan teman-teman yang udah hadir ini pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita semua dapat banyak kebaikan ya dari apa yang ada dalam diskusi ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya juga akan banyak hal baik yang akan berimbas pada kita. Mudah-mudahan. Makasih, Mbak. Betul. Ya, jadi membuka wawasan kita nih mengenai fisioterapi itu seperti apa. Oke Kak, saya pamit undur diri. Ya. Mohon maaf atas salah-salah kata selama sesi live ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak.